Nah, Apa IKN kabarnya menarik IKN kan? ya? Menarik karena tepat 2 bulan ya setelah Pak Jokowi lengser, dan selama 2 bulan ini tidak satu kali pun dia pernah datang ke IKN. Padahal janjinya dia akan rajin ke sana setelah berhenti jadi presiden. Oh gitu. Ya, Ada statementnya begitu? ada statementnya, dia bilang begitu. Jadi salah satu kegiatan utamanya itu nanti setelah katanya pensiun dari jabatan presiden adalah menengok IKN. Tapi sampai sekarang selama 2 bulan ini tidak sekalipun dia pernah datang ke sana. Ya mungkin karena biaya transportasinya mahal, atau mungkin juga dia sudah tidak bisa menginap di Istana Kelelawar. Ya kan? Hebatnya Sobat Zulfikar ini, dia tetap mengamati pernyataannya Pak Jokowi, walaupun kita sudah sampai pada titik sebagiannya adalah emang pernyataannya nggak bohong. Justru itu menarik dibaca, Mas, ya kan. Jadi yang kita baca tidak hanya realitas tapi juga kebohongan. Itu. Baik. Membaca perilaku. Oke, itu satu. Terus kedua, katanya juga dana yang disiapkan terus-menerus turun. Ya, Otoritasnya sekarang dipegang oleh otoritas IKN saja, betul. bukan lagi di kementerian. Ya, Dan dananya pun semakin mengecil. Sementara kita juga nggak tahu dengan biaya perawatan yang tinggi, katanya sampai 1,3 T per tahun. betul. Betul. Terus proses pembangunan yang tidak jelas. Apa sih ininya, berita IKN yang terakhir itu apa? Oke, jadi sebenarnya kondisi IKN sekarang itu sudah kita prediksi beberapa bulan yang lalu kan, di dalam beberapa konten-konten yang kita buat kan, bahwa pasca lengsernya Pak Jokowi, proyek IKN itu akan mengalami penyusutan baik dalam anggaran maupun atensi politik dari pusat gitu. Ya. Jadi untuk saat ini setahu saya anggarannya itu menyusut dari sekitar 24 triliun tahun terakhir menjadi 6 triliun. 24 ke 6. Ya, Berarti nyusutnya banyak banget. banyak banget. 25% loh. Betul. Dari Ya kan? Itu dana, itu budget yang sudah disetujui oleh Menteri Keuangan. Nah kemarin kita tahu Pak Basuki diangkat sebagai kepala otorita. Tadinya kan dia kepala otorita PLT kan, sekarang udah resmi kepala otorita. Dia meminta tambahan anggaran 8 triliun something gitu, 8,3 kalau nggak salah. 6 triliun itu nggak cukup. Kenapa? Karena untuk biaya perawatan aja itu 1,3 triliun habis tuh. Untuk merawat gedung-gedung yang belum selesai dan belum dipakai gitu. Ya kan, jadi dia meminta anggaran tambahan. Nah saya nggak tahu apakah belum ada konfirmasi lagi apakah Menteri Keuangan menyetujui tambahan anggaran. Masalahnya kan Pak Basuki sebagai kepala otorita ini bukan satu-satunya pejabat atau selevel menteri yang meminta tambahan anggaran. Kayaknya semua menteri minta tambahan anggaran kan. Ya kan, ada yang cuma dikasih 500 miliar, mintanya 40 triliun misalnya kayak gitu. Ya kan? Dengan berbagai rencana dan cita-cita yang sangat tinggi gitu. Ya kebayang sih. Pertama dari jumlah 34 kementerian sekarang ada 48. Ya, Jadi mengatur alokasi anggarannya nggak mungkin sama seperti yang sebelumnya kan. betul. Karena dipecah lebih Betul, banyak. iya, Terus iya. yang kedua fokus kan. Betul. Melihat passionnya Pak Presiden kita ini, kayaknya passionnya memang lebih kepada ini ya, pertanian. Iya. Isu Ada dua yang menjadi agenda utama dari pemerintahan Prabowo kan. Pertama ketahanan pangan, dan kedua ya perumahan. Nah ini yang dikejar sebenarnya sama Padahal beliau. waktu speech-nya tuh inaugurasi ketahanan energi loh. Ya itu salah satu bagian lah dari Astacita. Tapi yang menjadi semacam ujung tombak yang akan jadi indikator keberhasilan pemerintahan Prabowo itu kan ketahanan pangan dan perumahan. Perumahan ini menarik karena ada kaitannya sama IKN dan isu-isu terakhir yang kita lihat kan. KN, PSN yang ada bisa ada Betul. peak di situ. Betul. Tapi saya mau dalamin itu. Jadi kalau kemudian patience-nya itu ada di pertanian, tahanan pangan, berarti nanti orientasi kebijakan akan diarahkan ke sana. Jadi bukan IKN kan?
Ya tentu saja bukan IKN, karena dari awal juga Pak Prabowo kan tidak pernah mengatakan dia sangat mendukung dan setuju dengan pembangunan ibu kota baru. Kita tahu Pak Prabowo sudah 2 kali mencalonkan diri jadi presiden, dan dalam kampanye-kampanyenya dia di pilpres sebelumnya tidak pernah muncul ide untuk memindahkan ibu kota, ya kan. Nah kemarin 2024 pilpres ya sepertinya beliau mendukung itu karena koalisi dengan Jokowi, karena ada aliansi dengan Jokowi gitu. Tapi ketika beliau sudah menjadi presiden akan terlihat sangat logis kalau kemudian pemerintahnya dia itu lebih fokus pada apa yang dia inginkan, bukan sekedar melanjutkan apa yang Orang lain yang inginkan. belum diselesaikan oleh pendahulunya, yaitu Pak Jokowi.